Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan tahniah selamat atas pengukuhan atas wisuda dan pelepasan siswa santri Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut periode 2014-2020. Rangkaian ini rangkaian yang rutin, tetapi pada kali ini bersifat khusus karena ada dalam suasana musibah pandemi COVID-19, sehingga dikukuhkan lewat media online dan tidak offline sebagaimana biasanya. Tapi kendati lewat media digital, secara substansi sesungguhnya juga tidak mengurangi makna dari acara pengukuhan ini, sehingga tadi biarpun berjarak raga tetapi menyatu rasa. Yang kedua, kami berharap bahwa wisuda ini juga menjadi momentum buat pondok pesantren ini. Pondok pesantren Darul Arkom yang cukup bersejarah dan ternama di negeri tercinta ini, khususnya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, yang tentu kita berharap makin maju, makin unggul, dan menjadi institusi pendidikan Muhammadiyah yang menebar misi Islam berkemajuan untuk rahmatan lil alamin. Saya menjadi saksi dari sekian banyak saksi para tokoh dan pimpinan Muhammadiyah bahwa Darul Arkom Garut ini sejak berdirinya sampai sekarang telah melangkah dan meninggalkan jejak kemajuan yang cukup luar biasa dan menjadi kebanggaan Muhammadiyah khususnya di Jawa Barat. Sehingga kebesaran Darul Arkom ini harus dirawat, dijaga, dan terus dibangun kebersamaan dan soliditas sehingga makin lama makin kuat. Sebuah institusi besar biasanya kemudian mengalami pengunduran, mengalami stagnasi karena kita yang berada di dalamnya tidak sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Bahwa kita berjuang di jalan Allah termasuk lewat jam'iyah kita dan lewat lembaga pendidikan Darul Arkom kita dan lembaga pendidikan lainnya itu dalam keadaan menyatu laksana tubuh dan satu barisan yang kokoh. Perbedaan-perbedaan hendaknya kita dengan tulus hati, dengan ikhlas, dan penuh kelapangan untuk kita pertemukan. Dan kalau ada bagian-bagian tidak bisa kita pertemukan, kita serahkan kepada Allah sebagai amal jariah kita, sehingga ego kita, kepentingan kita masing-masing luruh demi tijarah dengan Allah. Dan disitulah lahir berkah.
Tetapi kalau kita terus ngusung benang kusut di dalam menyelesaikan persoalan, biasanya berkah Allah itu jauh dari kita. Kekuatan Muhammadiyah dimanapun sampai berusia lebih dari 1 abad sekarang ini, justru pada kebersamaan, keikhlasan, dan sistem yang dibangun secara solid. Dan saya percaya bahwa tidak mungkin Darul Arqam ini bisa tumbuh besar jika 3 hal itu tidak menjadi bagian dari ruh dalam lembaga pendidikan ini. Saya juga menjadi saksi bagaimana pondok pesantren ini tumbuh. Dulu sewaktu saya mondok di pesantren Cintawana, waktu masih kecil, itu tentu sering lewat ke Garut. Dan pondok ini belum ada, dan setelah ada, kemudian kita lihat perkembangannya luar biasa. Sebagai orang yang lahir di Tatar Sunda dan tahu budaya dan kehidupan serta sampai remaja di Kota Bandung, saya berharap bahwa Darul Arqam ini menjadi pride, menjadi kebanggaan, dan terus menjadi keunggulan Muhammadiyah Jawa Barat. Kuncinya adalah keikhlasan dan kelapangan hati, sistem yang terus dibangun dengan baik, dan kebersamaan yang dibangun di atas semangat ukhuwah dan membangun barisan yang kokoh. Dari pesantren ini lahir kader-kader yang sudah tersebar luas di berbagai bidang keahlian, posisi, dan pergerakan. Saya mengenal anak-anak muda lulusan pondok pesantren ini. Ada saudara Profesor Dr. Hilman Latif yang dia ambil S2 di Amerika, S3 di Utrecht, Nederland, kembali ke Yogyakarta di Universitas Muhammadiyah dan meraih gelar guru besar paling muda. Dan kualitas keilmuan keagamaannya juga menjadi andalan Muhammadiyah yang sekarang menjadi ketua Lazismu yang membawa Lazismu cukup maju. Kita mengenal Ade Hidayat, Ustadz Ade Hidayat yang setelah lulus dan kemudian populer di dunia media sosial lewat dakwah-dakwahnya yang menyejukkan dan sekaligus juga mencerdaskan dan mencerahkan. Tidak tercerabut dari akar Muhammadiyah, sehingga selalu silaturahim ke PP Muhammadiyah dan ke kami di pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada banyak yang kemudian jadi politisi, ada saudara Doli Antoni, lepas dari perbedaan pilihan politik, tetapi itu adalah khasanah dari kader Muhammadiyah. Dan ijtihad politik itu spektrumnya luas, dari A sampai Z. Yang penting akhlak Muhammadiyah, misi Muhammadiyah, dan nilai-nilai Islam tetap dijaga dan menjadi contoh bagi kita semua. Ada yang bergerak di bidang bisnis seperti saudara Mukhlas Rawi dan kawan-kawan, yang juga penting buat Muhammadiyah, karena lewat dunia bisnis ini kita akan menjadi kuat dan mandiri. Bahkan juga banyak yang menjadi para pimpinan Muhammadiyah. Ada Dadang Sarifuddin, Asep Purnama, Bahtiar, dan semua kalau saya sebut Jam-Jam, mungkin saya tidak bisa menyebut dan mendaftarnya. Bahkan bukan hanya di pusat, tetapi juga di wilayah dan daerah. Ini merupakan satu contoh, saya sekedar memberi beberapa contoh yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, dan mohon maaf bagi yang belum tersebut. Poinnya adalah, dari rahim Darul Arqam Muhammadiyah ini, telah lahir banyak kader dan anak panah Muhammadiyah
yang menjadi kebanggaan kita. Karena itu, jadikan ini juga menjadi role model buat anak-anakku sekalian yang pada hari ini dilepas dan dikukuhkan sebagai alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkom Garut yang telah menorehkan banyak kisah sukses. Karena itu saya menyampaikan pesan khusus kepada anak-anakku sekalian yang baru lulus. Lulus dari pondok pesantren ini sudah merupakan satu prestasi yang patut Ananda syukuri. Tetapi ini baru transisi, baru peralihan. Ananda setelah ini harus menembus, merambah ke berbagai institusi pendidikan tinggi atau kemanapun yang Ananda ingin capai. Sehingga boleh untuk sementara gembira dan bahagia, tetapi setelah itu bermuhasabah, bermujahadah untuk berpikir dan melangkah ke depan, meraih ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu umum di berbagai bidang sebagai bagian dari kita ingin menjadi ar-rasihuna fil ilm, menjadi ulul albab dan menjadi pembawa misi risalah Islam rahmatan lil alamin. Karena itu Anda harus tetapkan mau melangkah menempuh cita-cita seperti apa, tetapi modal dasar yang dibawa dan diperoleh dari pondok pesantren ini harus selalu Ananda pegang. Satu, kekuatan rohani, iman dan takwa serta tauhid itu harus menjadi fondasi Ananda dalam hidup. Iman, takwa dan tauhid adalah kekuatan fundamental kita untuk menjalani kehidupan. Puncak tertinggi kaum muslim dan setiap muslim sebenarnya ruhnya pada iman, takwa, dan tauhid. Tetapi iman, takwa, dan tauhid itu bukan sesuatu yang normatif. Harus Ananda pupuk terus-menerus jiwanya, tetapi harus Ananda segarkan pikiran dan pemahamannya. Jangan sampai pemikiran, pemahaman, iman, takwa, dan tauhid itu sempit. Seperti ada sekarang sebagian orang ketika menghadapi pandemi, mengatakan, untuk apa takut corona? Takutlah kepada Allah. Pemahaman seperti ini kelihatan benar, tetapi sesungguhnya tidak proporsional. Justru menisbahkan ketakutan kepada Allah dengan ketakutan pada hambanya yang sesungguhnya berbeda porsi dan posisinya. Hal seperti ini tidak boleh terjadi pada lulusan pondok pesantren Darul Arkom Garut. Perluas horizon pemikiran ketauhidan. Baca kitab tauhidnya Muhammad Abduh, kitabul imannya Ibnu Taimiyah, dan seterusnya. Dan juga baca kitab-kitab dan buku-buku baru tentang iman, takwa, dan tauhid. Tapi kalau kita tetap di situ tidak mengembangkan pemikiran itu, kita akan menjadi penganut-penganut Islam nanti yang taklid, yang zumud, dan juga tidak berkemajuan. Yang kedua, jadilah menjadi waladun saleh, waladatun salihah, menjadi anak-anak yang soleh, solehat. Kendati pun Anda nanti meraih cita-cita tinggi dan menjadi apapun yang Anda kehendaki sesuai dengan perjuangan hidup Anda dimanapun berada nanti. Bahkan dikala nanti merasa sukses, tetapi ingat, birrul walidain harus tetap Anda jaga, Anda rawat,
dan menjadi jiwa dalam kehidupan. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Orang tua tidak pernah murka dan cintanya seluas samudera. Hatta sebagai manusia tentu ada kekurangan dan kelemahan dari setiap orang tua. Tetapi kewajiban kita selaku anak adalah birrul walidain. Bahkan ajaran birrul walidain itu langsung Allah tanamkan dan ajarkan melalui Al-Quran. Baca surat Luqman dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika nanti dewasa kemudian menjadi orang-orang yang abe terhadap orang tua. Lebih-lebih ketika orang tua sudah uzur dan dimakan usia. Yang ketiga, jadilah kader dan anak panah Muhammadiyah untuk menjadi sosok yang cerdas, berilmu, dan berkeahlian luas. Pakaian ulul albab harus menjadi pakaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekuatan Muhammadiyah justru karena sejak dulu kader, anggota, bahkan para pimpinannya adalah orang-orang yang cerdas dan berilmu. Di saat seperti sekarang dan lebih-lebih ke depan ketika kehidupan makin kompleks, jadilah tokoh, kader, dan sosok anak panah Muhammadiyah yang selalu menjadikan ilmu menjadi marazi, menjadi referensi dalam kehidupan. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Termasuk dalam menghadapi situasi-situasi sulit seperti sekarang ini. Rujukannya adalah ilmu. Di samping tadi iman dan tauhid yang mencerahkan. Yang keempat, jadilah orang-orang yang bermanfaat untuk umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Sesukses apapun nanti Anda dalam hidup tidak akan pernah bermakna jika tidak memberi manfaat bagi orang lain, bagi tetangga kita, bagi masyarakat kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi kemanusiaan semesta dimanapun Anda berada. Boleh jadi di antara anak-anakku sekalian ini ada yang merambah ke dunia internasional. Berpikirlah luas, mensemesta. Jangan terkungkung seperti katak dalam tempurung. Tentu modal tadi harus tetap menjadi kekuatan Ananda dalam hidup. Kekuatan Muhammadiyah juga justru di sini. Perannya dalam keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta. Muhammadiyah ada sekolah, ada rumah sakit, ada perguruan tinggi, dan itu membanggakan. Jangan pernah menyepelekan perguruan tinggi Muhammadiyah. Baca, banyak yang sekarang berprestasi dan sejajar dengan perguruan tinggi. Dimanapun nanti Ananda kuliah dan meneruskan studi, sesungguhnya terletak pada kita sendiri. Institusi hanya media. Anda bisa sukses dari pintu perguruan tinggi manapun. Jangan perguruan tinggi hanya menjadi kebanggaan semu, tetapi isinya kita tidak menjadi orang-orang yang berilmu dan memberi manfaat buat orang banyak. Silahkan nanti, Kiai Dahlan pernah berpesan, Muhammadiyah sekarang ini, kata Kiai Dahlan, akan berbeda dengan Muhammadiyah pada masa mendatang. Karena itu hendaklah warga putra-putri muda-mudi Muhammadiyah terus menjalani dan menempuh pendidikan serta menuntut ilmu pengetahuan di mana dan kemana saja. Menjadilah dokter
dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Menjadilah insinyur, master, dan ahli, tetapi sesudah itu kembalilah kepada Muhammadiyah. Maksud kembali artinya jiwa, misi, dan cita-cita Muhammadiyah dan alam pikiran Muhammadiyah. Dimanapun Anda berada nanti, tetap menjadi jiwa, fondasi, dan bingkai dalam kehidupan. Dan misi Muhammadiyah itu tidak asobiyah. Jangan pernah merasa risih dan takut atau merasa isin menjadi bagian dari Muhammadiyah. Muhammadiyah ini besar, dan Muhammadiyah itu yadul uliya, tangan di atas, bukan tangan di bawah. Karena itu juga karakter Muhammadiyah dalam berperan dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta. Bukan seperti orang atau lembaga yang termarginalkan, yang tersisihkan, yang kemudian karena termarginalkan dan tersisihkan atau budaya kecil, itu biasanya kerjanya hanya melawan, mereaksi, tetapi tidak berbuat, membangun dan menjadi kekuatan alternatif. Muhammadiyah selalu menjadi kekuatan yang mandiri dan memberi alternatif. Muhammadiyah itu besar, dan kita bisa berhubungan dengan siapapun tanpa canggung, tetapi dengan marwah. Jangan pernah meletakkan sikap curiga terhadap tokoh-tokoh dan anak-anak panah Muhammadiyah yang tersebar di berbagai tempat. Kalau curiga terus, curiga terhadap orang sukses, curiga terhadap orang kaya, curiga terhadap orang yang berkuasa, curiga terhadap siapapun, biasanya itu lahir dari orang yang maaf, dalam hidupnya gagal. Lulusan pondok pesantren Darul Arqam tidak punya mental gagal seperti itu. Tidak punya mental inlander seperti itu. Tidak punya mental marginal seperti itu. Kita percaya diri dimanapun kita berada. Jiwa, iman, takwa, tauhid, ilmu, dan kepribadian akhlak al-karimah kita, itu menjadi fondasi di mana kita berada. Seperti pesan Kiai Dahlan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi modal buat Ananda sekalian. Dan percayalah bahwa ketika Ananda ingin meraih masa depan, kuncinya adalah optimisme dan kepercayaan kepada Allah. Jalan hidup apapun yang Ananda peroleh, jangan pernah ingin selalu sama dengan orang lain. Pesan Mudir tadi sangat baik untuk mengakhiri pesan saya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat seliqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr 18. Saya tidak perlu menerjemahkannya, Ananda sudah tahu. Tetapi yang penting dan menarik adalah sabab nuzul ayat ini. Ada sekelompok kaum mudar yang terlantar, dari kelompok yang tertinggal, dari suku yang tertinggal, datang di hadapan Nabi dan para sahabat. Lalu Nabi mengajak para sahabat untuk memberdayakan mereka. Poinnya adalah, jangan seperti kaum mudar. Umat Islam, warga Muhammadiyah dan Muhammadiyah secara institusi, kalau merasa mayoritas di negeri ini, harus menjadi orang yang membawa tradisi peradaban Al-Madinah Al-Munawwarah seperti yang diletakkan dan menjadi jejak risalah Rasulullah SAW. Dan Muhammadiyah menisbahkan dirinya pada nama Nabi akhir zaman itu. Jadilah kekuatan yang memberi, seperti sinar matahari yang memancarkan cahayanya dan memberi kehidupan bagi semesta. Selamat nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.